Kamu angkat aja teleponnya, siapa tahu penting. Kenapa nggak diangkat? Siapa tahu penting. Siapa tahu ibu kamu memang benar-benar perlu sesuatu. Assalamualaikum, Ibu. Rehan, ini aku bukan ibu. Apa kamu sudah melihat baju pengantin kita? Bagus tidak? Itu desain yang terkenal di Mumbai. Aku sengaja meminta dia. Kamu suka tidak? Halo? Rehan? Apa kamu masih mendengar aku? Iya, aku masih mendengar. Kamu pilih baju pernikahan yang mana? Biar bisa kita persiapkan dari sekarang. Oh iya. Aku mau minjam jas kamu yang ada di sini ya. Boleh kan? Iya, aku tidak keberatan. Pilihkan saja yang cocok. Baiklah, aku akan memilihkan model yang terbaik untuk kamu. Aku ingin pernikahan kita menjadi pernikahan yang tidak terlupakan. Seperti pernikahan Rama dan Sinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Ri? Semuanya baik-baik aja. Najwa, dasar dari pernikahan itu menurutku adalah kepercayaan dan kejujuran. Tapi sungguh aku juga tidak ingin melukai perasaanmu. Rehan. Kejujuran adalah hal yang paling utama dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita berdua selalu jujur, insya Allah nggak akan ada fitnah. Kamu bisa cerita apapun sama aku. Insya Allah aku ikhlas menghadapi semuanya. Percayalah sama aku, Re. Ada apa sebenarnya? Maafkan aku, Najwa. Tolong maafkan aku, tapi aku sudah menikah denganmu. Tapi sebenarnya ibuku ingin aku menikah dengan Priti. Ia ingin aku memilih pakaian yang cocok untuk menikah. Tapi aku menikahimu dan tidak menikahi Priti adalah keputusanku. Dan itu untuk kebaikan kita bertiga. Kamu harus percaya yang kukatakan. Aku tahu yang kulakukan. Aku tidak bisa menikah dengan Priti. Dan kamu jangan pernah berpikir untuk membagi cintamu dengan yang lain. Hanya satu orang yang aku cintai. Dan itulah yang aku yakini. Aku tidak ingin berpoligami. Aku berprinsip hanya menikah dengan satu wanita. Yaitu cuma kamu. Kamu, Najwa. Bisa-bisanya mereka bahagia di depan mata aku. Kenapa gue jadi cemburu begini ya? Ini gak bisa dibiarin. Aku gak bisa nerima kenyataan kalau mereka sekarang menikmati malam pertama. Bagaimanapun juga Najwa itu tetap harus menjadi milik aku. Aku gak bisa sekalipun itu Rehan. Najwa, aku ingin kamu melupakan masa lalu dan mulai sekarang pikirkanlah
kebahagiaan kita di masa depan dimulai dari hari ini. Makasih ya, Rehan. Terima kasih karena kamu udah mencintai aku. Lupakan penderitaanmu, Najwa. Lupakan penderitaan dan pikirkanlah kebahagiaan. Kebahagiaanmu bersamaku. Itu yang terbaik. Rehan, apa kamu ada janji dengan seseorang? Tidak mungkin, aku tidak buat janji dengan siapa-siapa hari ini. Malam ini kan malam pengantin kita. Jadi tidak mungkin. Baiklah, biar kulihat. Aldi, kenapa kamu datang ke sini? Malam-malam begini? Apa ada masalah dengan Anita? Ya, aku ingin bicara berdua, tapi nggak di sini. Ayo. Tidak. Aku tidak bisa meninggalkan istriku. Aku tidak bisa ikut. Aku kan udah bilang, aku mau bicara berdua dengan kamu. Aku nggak mungkin ngomongin soal kantor di rumah ini. Soal kantor? Tapi kenapa mendadak? Kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Aku tidak bisa meninggalkan istriku. Maafkan aku, Aldi. Ayo, Rehan. Ayo, sekarang kita pergi. Aku harus bilang istriku dulu, baru kita... Aldi. Najwa. Najwa, Aldi ingin aku ikut bersamanya. Ada masalah yang harus dibahas. Kamu tidak keberatan kan? Aku tidak akan pulang malam-malam. Karena aku tidak ingin meninggalkan istriku terlalu lama. Ya udah gak apa-apa, kamu hati-hati ya. Baik, kita pergi, Aldi. Tapi sebelumnya aku ganti baju dulu. Anita, apa kabar, Aldi? Najwa. Kamu cantik sekali. Aku nggak mungkin ngelepasin kamu, Najwa. Aku masih mencintai kamu, Najwa. Aldi, kamu mau kemana? Kalau kamu terus jalan, aku lebih baik pulang sekarang. Di sini cuma ada dua laki-laki. Yang satu begitu mencintai Najwa. Dan yang satu sangat dicintai Najwa. Yang satu baru saja mendapatkan Najwa. Dan yang satu lagi kehilangan Najwa selama-lamanya. Apa yang kamu bicarakan, Aldi? Kamu yang menceraikan Najwa. Dan kamu sudah melanggar janjimu. Kamu bisa kehilangan Najwa karena kesalahan kamu sendiri. Iya! Ini memang kesalahan aku, Rehan. Sekedar kamu tahu, Rehan. Kamu bukan menyelamatkan Najwa dengan menikahi dia. Tapi kamu justru merusak semua rencana aku. Kamu tahu siapa itu Arya? Laki-laki itu. Itu adalah rencana aku. Dia menikahi Najwa selama 3 bulan. Tanpa menyentuh Najwa. Dengan begitu, aku bisa kembali lagi dengan Najwa. Aku bisa rujuk. Itu untuk menebus semua kesalahan aku sama Najwa. Astagfirullahaladzim. Aldi, apa yang kamu lakukan? Kamu mempermainkan aturan agama. Kamu tidak seharusnya melakukannya. Dan itu dosa besar.
Sekarang, aku sangat membenci dengan diri aku sendiri. Karena aku sudah melepaskan Najwa. Itu kesalahan terbodoh yang pernah aku lakukan. Tapi di satu sisi, aku juga sangat membenci kamu, Rehan. Karena kamu sudah merusak rencana aku. Sekarang aku cuma bisa bilang, selamat bahagia buat kamu. Kamu sudah merampas semua apa yang menjadi harapan aku selama ini. Dan niat aku untuk menebus semua dosa-dosa aku sama Najwa. Aku gak tahu lagi harus ngapain sekarang. Aldi, Aldi, tunggu. Kamu mau kemana? Aldi, Aldi, apa kamu gila? Hentikan, Aldi. Lepas! Aldi, ini bisa kita bicarakan. Aldi, pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya, Aldi. Ini bisa kita bicarakan. Apalagi yang harus dibicarakan? Aku udah sama sekali tidak punya harapan. Semua yang rencana aku buat, semuanya jadi berantakan. Aldi, rekayasa pernikahan yang kamu bicarakan itu sama sekali tidak sah. Dan kenapa kamu tidak cerita semuanya? Kenapa baru cerita? Kamu lupa. Aku pernah datang sama kamu. Aku minta tolong. Aku minta bantuan kamu untuk menikahi Najwa. Tapi apa kamu bilang? Itu tidak mungkin. Alasannya karena kamu sudah punya calon yang dipersiapkan ibu kamu. Makanya aku terpaksa membuat rencana aku sendiri. Karena dalam hukumnya, Najwa itu harus menikah laki-laki lain sebelum akhirnya menikah dengan aku lagi. Aku yang membuat semua rencana itu. Tapi apa jadinya? Justru kamu datang dan kamu menikahi Najwa. Itu sebabnya aku sangat membenci kamu, Rehan. Lalu, apa yang kamu harapkan aku lakukan untukmu? Aku coba minta, kalau kamu bisa, lanjutkan rencana yang sudah aku buat dengan laki-laki itu. Setelah itu, biarkan aku menikah dengan Najwa. Kita tidak bisa menjatuhkan talak sembarangan, Aldi. Tidak bisa menceraikan istri tanpa alasan. Itu dilarang dalam agama, Aldi. Kecuali dia tidak mematuhi suami dan mempersekutukan Allah. Apa itu artinya kamu menolak? Aku harus mencari cara untuk membatalkan rencana Aldi. Aku tidak mau dia terjebak dalam dosa besar. Aldi, kamu sudah dapat izin dari Anita untuk menikah lagi dengan Najwa? Aku tidak perlu izin dari Anita. Karena anak yang dikandung Anita bukan anak aku. Kamu bicara begini supaya aku bisa menceraikan Najwa, kan? Oke. Kalau begitu kita bikin kesempatan. Begitu Anita melahirkan, aku akan melakukan tes DNA. Kalau sampai terbukti anak yang dikandung Anita itu darah daging aku, kamu akan menikahi Najwa selamanya. Dan aku gak akan pernah ganggu lagi. Tapi kalau tidak terbukti anak yang dikandung Anita itu anak aku, kamu harus menceraikan Najwa. Dan membiarkan aku menikahi Najwa lagi. Oke. Kalau itu yang kamu mau, anggap saja ini balas budiku yang terakhir untuk kamu dan kebaikan Om Haryo papa kamu, Aldi.
Berarti kita sepakat. Kamu benar-benar sahabat terbaik, Rehan. Maafkan aku, Najwa. Untuk sementara, aku harus mengikuti permainan Aldi. Bagaimanapun, aku harus membayar hutang budiku padanya.